Ini tidak benar. Allah di atas arsy, namun Allah tidak butuh dengan apa? Arsy. Allah tidak. Jika kamu mengatakan Allah ada di atas arsy, maka secara tidak langsung kamu menuduh Allah butuh kepada arsy. Kenapa? Karena kata-kata Allah ada di atas arsy itu tidak benar kecuali jika ada arsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah kepada kita untuk selalu berada di jalan yang benar, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jalannya ulama salaf. Sebelumnya kita sudah saling adu dalil dengan Ustadz Firanda, Ustadz Wahabi. Untuk sekarang kita akan adu nalar, adu argumen melalui akal. Kenapa? Karena Ustadz Firanda dalam banyak kesempatan juga memakai nalar atau akal dalam berakidah. Walaupun dalam kesempatan yang lain beliau mencela aswajah karena memakai dalil, akal atau nalar di dalam berakidah. Memang aswajah itu memadukan antara nas Al-Quran atau hadis, memadukan dengan akal dan nalar dalam memahami sebuah teks. Lalu seperti apa nalar aswajah di dalam akidah, terutama di dalam masalah Allah tidak bertempat? Pertama, Allah tidak bertempat. Kenapa? Karena jika Allah bertempat, berarti Allah butuh kepada sebuah tempat. Jika Allah butuh pada tempat, berarti Allah bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena masih butuh pada selain dirinya. Berarti Allah nggak kuasa. Kalau nggak kuasa ya berarti bukan Tuhan. Terus seperti apa nalar Ustadz Wahabi, Ustadz Firanda? Menurut beliau Allah di atas langit. Tetapi walaupun Allah di atas langit, Allah tidak butuh pada langit. Dan Allah juga lebih besar daripada langit. Artinya Allah tidak lebih kecil dari langit walaupun Allah berada di atas langit. Untuk menguatkan nalarnya, Ustadz Firanda ini memiliki sebuah analog atau sebuah kiasan, yang mana kiasan ini dibuat untuk menguatkan pendapatnya. Analognya adalah langit. Langit itu ada di atas, tetapi walaupun di atas tidak butuh kepada bumi. Kata Ustadz Firanda, tidak semua sesuatu yang ada di atas itu butuh kepada yang ada di bawahnya. Seperti langit tidak butuh kepada bumi. Buktinya tidak ada pasak, tidak ada cagak yang dipasang di bumi agar langit tidak roboh. Berarti langit tidak butuh kepada bumi. Beliau juga mengatakan langit lebih besar dari bumi, walaupun langit ada di atas bumi. Berikut ini video Ustadz Firanda. Ini tidak benar. Allah di atas arsy, namun Allah tidak butuh dengan apa? Arsy. Allah tidak butuh dengan langit. Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak jatuh. Justru langit dan bumi yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering saya sampaikan bahwasanya yang di atas tidak mesti butuh yang kepada yang di bawah. Dan yang di atas tidak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Antara langit dan bumi. Langit dan bumi, mana yang lebih di atas? Langit di atas. Tapi langit tidak butuh kepada bumi. Bi ghairi amadin tarawnaha. Tidak ada pasak yang untuk menyanggah langit tersebut. Dan langit lebih luas, dan langit lebih besar, dan langit di atas, dan langit tidak butuh kepada bumi. Kenapa ente bilang kalau Allah di atas harus butuh kepada yang di bawah? Ya, tidak harus. Saya bilang butuh kepada yang di bawah. Orang langit tidak butuh kepada bumi. Lalu bagaimana tanggapan dan bantahan untuk Ustadz Firanda? Pertama yang harus kita pahami, harus memahami konsep terlebih dahulu. Bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah sebuah kalimat. Jika ada sebuah kalimat, ada sebuah kata, maka pasti ada pemahaman. Jika ada kalimat, maka bisa difahami. Setelah kita pahami, maka ada sebuah ketetapan. Contoh, jika ada sebuah kalimat Ruhin adalah mahasiswa, maka menimbulkan pemahaman dan ketetapan bahwa Ruhin itu adalah kuliah di sebuah kampus. Maksudnya begini, Ruhin bisa dikatakan mahasiswa jika dia kuliah di sebuah kampus. Berarti Ruhin butuh kepada kampus agar dia bisa dikatakan mahasiswa.
Jika misalnya Ruhin tidak kuliah di sebuah kampus, berarti Ruhin bukan mahasiswa. Contoh selanjutnya, misalnya kita bilang gelas ada di sebuah tempat. Berarti agar perkataan kita itu benar, maka butuh kepada sebuah tempat. Kata-kata sebuah tempat. Jika tidak ada sebuah tempat itu, berarti gelas tidak ada di sebuah tempat. Berarti gelas itu butuh kepada sebuah tempat agar gelas itu bisa dikatakan bahwa gelas itu ada di sebuah tempat. Contoh berikutnya, misalnya kita mengatakan gelas ada di atas meja. Berarti agar kata-kata kita ini benar, maka gelas butuh kepada meja. Karena kalau tidak ada meja, maka tidak bisa gelas itu dikatakan berada di atas meja. Itulah maksudnya. Selanjutnya, misalnya kita bilang Allah ada di sebuah tempat. Allah bertempat. Maka agar perkataan kita ini benar, berarti Allah butuh kepada tempat. Karena kalau nggak ada tempat, nggak bisa dikatakan Allah bertempat. Berarti Allah butuh kepada tempat itu agar dia eksis ada di sebuah tempat itu. Oleh karenanya, jika Allah butuh kepada tempat, berarti Allah bukan Tuhan karena masih butuh kepada selain diri Allah. Bahkan butuh kepada tempat di mana tempat itu diciptakan oleh Allah. Maka setelah membaca teks Al-Quran, teks hadis, dan menggunakan dalil akli atau dalil nalar, ulama ahlus sunnah wal jamaah baik yang ulama salaf dari generasi awal sampai kholaf yang sekarang itu mengatakan sepakat bahwa Allah tidak bertempat. Selanjutnya, misalnya kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas langit. Berarti Allah butuh pada sebuah tempat yang bernama atas langit. Kenapa? Karena kalau tidak ada tempat yang bernama atas langit, itu berarti kata-kata Allah ada di atas langit itu tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah butuh kepada langit. Kenapa? Karena kalau tidak ada langit, tidak bisa dikatakan Allah ada di atas langit. Yang ketiga, jika kita mengatakan Allah di atas langit, berarti Allah butuh pada tempat yang bernama bawah. Kenapa demikian? Karena kata atas itu tidak ada kecuali ada tempat yang bernama bawah. Artinya apa? Artinya atas bisa dikatakan atas jika ada bawah. Berarti atas butuh kepada bawah agar dia bisa dikatakan atas. Selanjutnya, Mimin juga akan mengkritisi nalar Ustadz Wahabi Firanda mengenai langit. Menurut sepengetahuan kita, langit itu ada di atas. Berarti langit butuh kepada tempat di mana langit itu berada. Lalu selanjutnya, apakah langit butuh kepada bumi? Bisa dikatakan tidak butuh. Kenapa? Karena langit tidak ada di bumi. Yang dibutuhkan oleh langit adalah tempat di mana langit itu berada. Jadi langit itu butuh kepada tempatnya. Tapi perkataan bahwa langit itu tidak butuh kepada bumi itu tidak sepenuhnya benar. Karena langit bisa dikatakan ada di atas kalau ada arah bawah. Nah, di bawah ini diantaranya ada bumi. Artinya langit butuh pada bumi yang ada di bawahnya agar langit bisa dikatakan ada di atas. Nah, itulah adu nalar antara Salafi Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut ulama salaf. Kenapa kami mengkanter Salafi Wahabi menggunakan nalar? Karena Salafi Wahabi juga menggunakan nalar. Nalar dilawan dengan nalar, dalil dilawan dengan dalil. Hujjah nalar atau hujjah akli di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya disebut dengan kalam. Nah, Salafi Wahabi ini biasanya mencela kalam, tetapi Salafi Wahabi Ustadz Firanda menggunakan nalar atau kalam. Jadi menurut saya Wahabi ini memiliki satu kelebihan, yaitu tradisi kontradiksi, mulai dari Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan pengikut-pengikutnya. Setelah pemaparan tadi, maka Mimin simpulkan bahwa nalar Wahabi itu kacau. Andaikan kita mau berpikir sedikit saja, maka kita bisa tahu kesalahan-kesalahan nalar mereka. Selanjutnya, kami ingin menampilkan hujjah akli atau dalil
nalar dari para ulama pengikut ulama salaf. Salah satunya dari Syekh Abu Sa'id Al-Mutawalli Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau hidup pada tahun 478. Jadi jarak antara Syekh Abu Sa'id Al-Mutawalli dengan ulama salaf bisa dikatakan dekat, lebih dekat daripada Syekh Ibnu Taimiyah, imamnya Wahabi. Karena Syekh Ibnu Taimiyah itu hidup pada tahun 700-an Hijriah, abad ke-7. Syekh Abu Sa'id Al-Mutawalli menulis dalam kitabnya Al-Ghunyah, wal ghardu min hadzal fasli. Maksud dari fasal ini adalah nafyul hajati ilal mahalli wal jihati. Mentiadakan kebutuhan Allah terhadap tempat dan arah. Khilafan lil karramiyah, beda dengan kelompok karramiyah. Wal hasyuyah dan hasyuyah, wal musabbihah dan musabbihah, alladzina qalu yang mana mereka berkata inna lillahi jihata fauqin, bahwa Allah taala memiliki arah atas. Watlaqa ba'duhum alqaula, bahkan sebagian mereka mengatakan bi annahu jalisun alal arsy mustaqirrun alaihi, bahwa Allah taala duduk di atas arsy, menetap di atas arsy. Ta'alallahu an qaulihim, maha suci Allah dari perkataan mereka. Jadi akidah Wahabi itu mirip dengan kelompok Karramiyah, Hasyuyah, dan Musabbihah. Dan Karramiyah, Hasyuyah, Musabbihah ini bukan pengikut salaf. Mereka malah bertentangan dengan pemahaman ulama salaf. Kata Syekh Al-Mutawalli, wa dalilu ala annahu mustaghnin anil mahal. Dalil bukti bahwa Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak butuh kepada tempat adalah annahu la iftaqara ilal mahalli. Jika Allah Ta'ala butuh kepada tempat, lazima ayakuna al mahallu qadiman li'annahu qadimun. Maka hal itu menetapkan bahwa tempat itu qadim. Artinya keberadaannya tidak ada awalnya. Kenapa? Li'annahu qadimun, karena Allah Subhanahu wa taala qadim. Keberadaan Allah tidak ada awalnya, tidak ada yang menciptakan. Au yakuna hadisan kama annal mahalla hadisun. Atau Allah Subhanahu wa taala yang baru sebagaimana tempat itu baru. Wakilahuma kufrun. Dan keyakinan atau akidah, kedua akidah tersebut itu adalah kekufuran. Kemudian untuk membantah perkataan Wahabi yang mengatakan Allah ada di atas arsy adalah wadalilu alaihi, dalil atas orang yang mengatakan Allah ada di atas arsy, annahu law kana alal arsy, andaikan Allah Ta'ala itu berada di atas arsy, alama za'amu, sebagaimana perkiraan mereka, lakana la yakhlu, maka Allah tidak akan terlepas dari tiga hal. Imma ayakuna mithlal arsy, ada kalanya Allah Ta'ala itu seperti arsy, au asghara minhu, atau lebih kecil dari arsy, au akbar, atau lebih besar dari arsy. Wa fi jam'i dzalika itsbatut takdiri wal haddi wan nihayah, dan di dalam semua itu itsbatut takdiri, menetapkan ukuran, wal haddi dan batasan, wan nihayah dan akhiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kufrun, dan hal sedemikian itu adalah bentuk kekafiran. Selanjutnya kami tampilkan hujjah akli, hujjah nalar dari salah satu ulama yang hidup pada abad kelima, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-aslur rabi, pondasi yang keempat, al-ilmu bi annahu ta'ala laisa bijauharin yatahayyazu. Pengetahuan bahwa Allah Ta'ala itu bukan benda yang bertempat. Bal ya ta'ala wa yataqaddasu an munasabatil hayyizi. Bahkan Allah Ta'ala itu maha suci, maha luhur dari bertempat. Wa burhanuhu, adapun hujjahnya, dalilnya adalah anna kulla jauharin, bahwa setiap sesuatu atau setiap benda mutahayyizin yang bertempat, fahuwa mukhtassun, maka benda itu terbatas, dibatasi atau dikhususkan bihayyizihi, dengan tempatnya. Wala yakhlu, dan tidak bisa terlepas min ayyakuna sakinan fihi, dari dua hal. Yang pertama, ayyakuna sakinan fihi, benda itu berada atau diam di tempat itu, au mutaharrikan anhu, atau bergerak dari tempat itu. Fala yakhlu anil harokati awis sukuni, maka ketika demikian tidak bisa terlepas dari harkat, dari bergerak, awis sukun, atau diam.
Wahuma hadithani, bergerak atau diam itu adalah sesuatu yang baru. Wa ma la yakhlu anil hawadithi fahuwa hadithun. Dan setiap benda yang tidak bisa terlepas dari sesuatu yang baru, berarti benda itu juga baru. Jadi maksudnya gini, jika Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan bertempat, maka Allah taala dibatasi oleh tempat itu yang pertama. Yang kedua, jika Allah taala itu bertempat, berarti ada dua kemungkinan. Allah taala diam di tempat itu atau bergerak dari tempat itu. Nah, bergerak dan diam itu adalah sesuatu yang baru. Berarti jika Allah Ta'ala dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu bergerak atau diam, berarti Allah Ta'ala itu baru. Karena setiap sesuatu yang tidak bisa terlepas dari sesuatu yang baru, misalnya bergerak dan diam, berarti sesuatu itu juga baru. Lalu di mana Allah? Allah itu ada dan tidak bertempat. Allah menetap pada zat-Nya sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Baik teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan ahlus sunnah wal jamaah, pemahaman ulama salaf, pemahaman para sahabat dan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.